Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Maulid 28. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku semuanya, kita berjumpa lagi di channel yang berkembang ini ya. Jadi kita mencoba kali ini untuk membahas ya tentang tahapan wawancara dan bagaimana tipsnya untuk teman-teman semua yang pemula ya, yang baru apa ingin terjun ke dunia pekerjaan ya. Baik, jadi dalam proses untuk mendapatkan sebuah pekerjaan ya, tentu kita melalui beberapa tahap ya, mulai dari tahap menyusun administrasi, kemudian surat lamaran, kemudian tes teori ya, kemudian ada tahapan wawancara, kemudian ada rekrut, tahapan tes terakhir ya. Jadi seperti itu. Baik, di video kali ini kita akan membahas ada 10 tips untuk teman-teman ya, agar kita lolos pada tahap wawancara ya. Begitu pentingnya tahap wawancara ini, maka kita harus mempelajari ya, mengetahui apa-apa saja yang harus kita pahami seperti itu. Karena jika teman-teman tidak lolos tes wawancara, maka kemungkinan besar ya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya ya, tahap tes berikutnya, teman-teman tidak akan bisa ya. Jadi kita wajib untuk lolos tes wawancara ataupun interview agar kita dapat melanjutkan ke tes berikutnya. Tahap wawancara kerja ya merupakan tahap terpenting ya, yang akan menentukan masa depan kita ya, bukan semata-mata tahap wawancara ini atau interview ini menentukan kita diterima apa tidak ya bekerja, tetapi pada tahap wawancara ini kita mendapat kesempatan untuk berdiskusi ya, kemudian mengenai pendapatan mengenai gaji, kemudian mengenai tanggung jawab pekerjaan yang kita akan hadapi ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang akan kita dapat dari proses interview ini ya. Jadi teman-teman harus menyimak video ini sampai selesai ya. Jadi jangan skip, karena kemungkinan banyak informasi-informasi yang teman-teman peroleh ya, terutama bagi yang baru akan terjun ke dunia kerja ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini ada 10 tips agar kita lolos tahap wawancara ini ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan waktu ya. Jadi sebelum proses wawancara ini dimulai, kita setidaknya memberikan kesan yang baik ya, kesan yang dapat menjadi nilai ya, nilai positif bagi perusahaan yang akan kita bekerja ya. Jadi dari segi waktu kita juga akan dinilai. Maka dari itu ketika proses wawancara, misalkan undangan wawancara kita itu jam 9 pagi, jadi usahakan teman-teman semua ya, kita semua datang tepat waktu ya. Dan kalau perlu kita datang lebih awal, katakanlah 30 menit sebelum proses wawancara itu dimulai ya. Begitu pentingnya waktu ini. Kenapa kita harus datang ya, usahakan datang 30 menit sebelum proses wawancara ini dimulai. Jadi dalam 30 menit waktu ini kita menunggu, kita bisa
mempersiapkan segala hal ya, terutama mempersiapkan mental kita ya, kemudian mempersiapkan apa-apa yang kita butuhkan ya. Jadi usahakan sebelum proses wawancara nanti kita dapat rileks ya, tidak tegang seperti itu. Kita rileks, kemudian seperti berdiskusi ya seperti sebagaimana mestinya seperti itu. Jadi jangan nampak kita itu gugup seperti itu ya. Dan efisiensi waktu ini juga sangat penting seperti itu ya. Kemudian jadi saya membuat ada 10 catatan saja ya. Kemudian yang kedua, kita sudah datang tadinya itu 30 menit sebelum proses wawancara dimulai ya. Jadi kita yang kedua kita harus memahami ya, kita harus mencari informasi menyeluruh tentang perusahaan yang akan kita di tempat kita akan bekerja ya, seperti itu. Jadi kita mencari informasi tentang perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, kemudian visi misi perusahaan tersebut apa. Nah, kita harus memahami itu semua ya. Jangan sampai nanti ketika proses wawancara dimulai HRD ya, bagian HR-nya bertanya ke kita, kita tidak bisa menjawab ya. Nah, ini merupakan sangat fatal sekali jika ditanya perusahaan yang akan kita tempat kita akan bekerja, kita tidak tahu. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Jadi kita harus banyak-banyak mencari informasi terkait perusahaan yang akan kita bekerja tersebut ya, mulai dari ya seperti saya sebutkan tadi ya, mulai dari bergerak di bidang apa, kemudian bahkan kita bisa tahu pimpinan-pimpinannya yang ada di perusahaan tersebut ya, kemudian anak cabangnya jika perusahaan tersebut ada ya, seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga, tips yang ketiga ya, kita harus menyesuaikan penampilan sesuai posisi yang kita lamar ya. Jadi jangan sampai posisi yang kita lamar ini tidak sesuai dengan penampilan kita ya saat kita datang interview. Nah, karena ini juga sangat penting ya, kita perhatikan ya. Kenapa saya bilang sangat penting? Penampilan harus menyesuaikan posisi yang akan kita lamar ya, karena itu modal dasar sebenarnya ya. Jadi saya akan beri contoh, misalkan begini, saya ingin melamar di bidang marketing seperti itu, jadi sales katakanlah seperti itu. Jadi saya harus menempatkan penampilan saya ini berkaitan tentang fashion ya, kemudian pakaian saya itu sesuai dengan posisi sales ya pada umumnya. Jadi kita harus bukan rapi, kemudian pakai kemeja misalkan, kemeja panjang ataupun celana bahan ya, kemudian sepatunya harus menyesuaikan seperti itu. Jadi jangan sampai perusahaan nanti bagian HR menganggap kita tidak nyambung penampilan kita terhadap bagian yang kan kita lamar seperti itu. Jika sebagai sales kan tidak mungkin kita hanya menggunakan misalkan kaos polo atau kaos kerah ya. Jadi kita harus menampilkan tampilan yang menarik ya, karena kita melamar sebagai sales, jadi kita harus bisa menarik perhatian ya, karena kita ingin menjual kan seperti itu. Nah, itu sebagai contoh ya. Kemudian yang keempat,
ya. Tips yang keempat ya, kita harus memahami yang pertama kelebihan ya, kelebihan diri kita. Yang kedua kekurangan diri kita ya. Jadi kita harus memahami kedua hal tersebut ya. Karena dalam proses wawancara itu pasti akan ditanya. Misalkan ya, pertanyaan seperti ini, apa kelebihan saudara? Sehingga saudara menerima melamar di perusahaan di posisi tersebut ya. Jadi kita harus memahami apa kelebihan kita. Apakah kelebihan kita misalkan ya kelebihan saya sebagai leader ya, sebagai leader atau dapat memimpin ya, kemudian dapat bernegosiasi ya, kemudian mencari relasi. Nah itu contoh-contoh kelebihan diri kita ya. Nah kekurangan seperti apa misalkan teman-teman ataupun kita tidak pernah ataupun belum pernah sebagai leader, dan itu menjadi kekurangan kita ya, karena kita belum pernah ya. Jadi ketika ditanya kekurangan ketika ditanya tentang kekurangan kita, jika Anda sebagai pemimpin misalkan, apa yang saudara lakukan. Nah itu ketika teman-teman ini belum pernah ya, kita menjawabkan harus bagaimana cara menyikapinya ya. Jangan sampai kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya kecil ya, tapi nilai bagi tim interview ini ya sangat besar ya. Jadi seperti itu. Bagaimana jika kita tidak tahu kekurangan dan kelebihan kita ya, bagaimana kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan saat kita bekerja nanti ya. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita bekerja kita juga harus memahami kelebihan dan kekurangan orang lain ya, atau bawahan kita, kemudian rekan kerja kita, seperti itu. Oke, tadi sudah ya. Yang kelima tadi menyikapi kekurangan sebagai potensi pengembangan diri ya. Jadi tips yang kelima tadi sudah sedikit dijelaskan juga. Kita harus bisa menyikapi kekurangan ya sebagai potensi pengembangan diri ya. Misalkan kekurangan saya misalkan saat ditanya ya apa kekurangan saudara, misal kita menjawab ya kekurangan saya Pak misalkan sering lupa, seperti itu ya. Tentu kita harus bisa menyikapi hal tersebut ya, jangan sampai kita tidak bisa menyikapinya ya. Bagaimana cara menyikapinya jika saudara lupa ya, tentu kita bisa menjawab bahwa kita akan membuat suatu catatan ya, buku catatan ataupun buku agenda sebagai pengingat ya, pengingat bahwa kita sering lupa, seperti itu. Nah itu bisa juga menjadi salah satu alternatif lah ya, jadi untuk menyikapi kekurangan kita. Kemudian yang keenam, tidak kalah pentingnya juga kita harus menunjukkan rasa percaya diri. Nah seperti itu. Jadi ketika proses interview ini, kita ini dihadapkan face to face biasanya. Kadang juga ada dua yang menginterview ataupun bahkan tiga yang menginterview kita. Jadi kita jangan gugup ya, karena kapan kita gugup kita bisa hilang semua itu. Apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami sebelumnya bisa hilang ketika kita tidak percaya diri, ketika kita gugup seperti itu. Jadi kita harus bagaimana percaya diri ya, tunjukkan kita bahwa bisa, seperti itu. Jangan sampai kita gugup ya teman-teman ya.
Kemudian tips yang ketujuh ya, kita jangan menjawab jika belum mengerti. Nah, jadi jika ada pertanyaan yang teman-teman itu tidak pahami, bukan pertanyaan tidak paham ya, jika ada pertanyaan yang memang hal tersebut teman-teman belum lakukan ataupun belum pahami ya, kita cukup bilang kita tidak mengerti dan kita akan berusaha untuk mengerti ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika ditanya sesuatu ataupun hal yang teman tidak mengerti ya, kita menjawab dengan meraba-raba ya, nah itu juga bisa jadi fatal ya, bisa jadi jawabannya tidak sesuai seperti itu. Jadi jika kita tidak mengerti, lebih baik bilang kita tidak mengerti seperti itu. Kemudian yang kedelapan ya, tips yang kedelapan, menjawab dengan jujur dan jelas seperti itu. Nah, ini sudah pasti juga ada kaitannya tadi. Jika kita tidak mengerti, kita jawab dengan jujur bahwa kita tidak mengerti seperti itu. Dan kita menjawab dengan jelas, jangan sampai apa yang ditanyakan jawaban kita mengambang ya dan tidak ketemu intisarinya. Nah, itu berbelit-belit, misalkan ditanya kita jawabnya terlalu berbelit-belit. Nah, ini bisa juga menjadi sesuatu yang penilaian yang buruk ya, yang harusnya jawabannya singkat, yang kita menjawabnya terlalu panjang dan arahnya tidak tepat. Nah, itu. Jadi kita menjawab dengan jelas ya, singkat, padat dan jelas. Nah, itu intinya ya. Kemudian tips yang ke-9, ketika dalam proses wawancara berlangsung ya, pasti ada sesi yang diberikan kepada kita untuk kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ketika sesi ini ya, kesempatan ini, kita jangan diam saja ya. Kita harus memberikan pertanyaan ya, membuat pertanyaan, rasa keingintahuan kita terhadap misalkan posisi akan kita lamar ya, apapun itu, misalnya bertanya tentang posisi yang kita lamar, kemudian bertanya tentang project-project kedepannya dari perusahaan tersebut. Nah, itu kita kesempatan kita untuk bertanya di situ ya, jangan sampai kita hanya diam ya. Jadi kalau diam itu berarti kita tidak ada rasa ingin tahu terhadap sesuatu ya, terhadap apa yang ingin kita lamar ya, seperti itu. Bisa juga bertanya di situ tentang gaji, tidak masalah ya. Kemudian banyak hal lainnya yang bisa kita bertanya ya terkait perusahaan yang kita lamar tersebut ya. Kemudian tips yang ke-10 ya, terus mengasah ya kemampuan wawancara kita. Jadi mungkin misalkan wawancara pertama kita di salah satu perusahaan, kita tidak lolos ya, disitulah kita dapat belajar apa kekurangan kita, dan teman-teman harus terus mengasah kemampuan wawancara ya, mulai dari rasa percaya dirinya harus ditingkatkan, kemudian cara bicara ya, itu juga harus dipelajari ya. Jangan sampai kita nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kita terlalu gugup dan bisa hilang semuanya apa yang kita pahami. Oke, teman semuanya, demikian video kali ini. Mudah-mudahan 10 tips ini bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang baru terjun ke dunia pekerjaan ataupun teman-teman yang sudah bekerja kemudian ingin pindah ke perusahaan lainnya dan mungkin
sistemnya berbeda ya, mungkin di perusahaan sebelumnya tidak melewati interview ya. Untuk di perusahaan lainnya akan menghadapi tes interview. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terus dukung ya channel ini dengan cara klik like, komen, dan tentunya klik subscribe. Thank you.